Gak nyangka aja saya, Jas. Oh, kamu jadi playboy? Ikutin jejaknya si Abdul? Dana udah gak ada di sini lagi. Pindah dia. Ya bukan si Dana aja lah. Banyak kan yang lain. Nawaf, kamu udah nggak kasih tahu ke si Mahir tentang masalah ini? Beno! Terus, kalau kamu malas, kitanya gimana? Kan kamu yang selalu bantu kita kalau kita ada masalah. Aduh, nggak tahu juga saya. Udah capek saya ngurus ginian. Mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan juga sekolah. Ngajar sama aja. Ada beraninya dia ngadu, ah? Udah, aku makan dulu. Oke, ya kembali lagi bersama saya Ivan Kadafi di channel Ivan Cinema Official. Nah, tadi seperti yang Pak Ivan sudah bilang, kali ini kita akan ngebuat games nih. Gamesnya yaitu adalah jawab dengan cepat, ya. Kira-kira siapa dulu nih yang mau menjawab dengan cepat nih? Ayo. Mahir, Pak. Mahir. Itu boleh dijaga, weh. Fawaz lah. Fawaz. Ya, Pak, Fawaz aja, Pak. Fawaz. Oke, ya kita coba ke Beno duluan ya. Beno duluan. Gitu. Ya Allah. Beno duluan. Oke, yang lain dengerin yang lain semua. Oke, diam. Ya, langsung dijawab ya Beno ya. Jawab dengan cepat. Belajar di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Belajar matematika atau belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Dimarahin dengan mulut atau dicuekin? Dimarahin sama mulut. Menghormati atau dihormati? Menghormati. Banyak tidur atau banyak makan? Apa, Pak? Banyak tidur atau banyak makan? Banyak tidur. Bantu mama Jangan atau cepat bantu dong. ayah? Bantu mama. Ngumpul dengan keluarga atau dengan teman? Dengan teman. Dengan teman. Foto keluarga, foto keluarga atau foto dengan teman? Foto keluarga. Sikap atau bicara? Cepat. Jawab cepat. Sikap atau bicara? Cepat jawabnya. Ya ampun, ini mungkin jadinya Sikap. jawab cepat. Sikap. Jawab cepat tapi masih mikir-mikir. Menunggu atau Gitu ditunggu? gamenya. Ditunggu. Ditunggu. Oke, ya lebih suka Egois ditunggu berarti. orang Ya. yang egois. Kenapa lebih suka ditunggu? Otaknya emang egois. Jadi Egois ini, sama otaknya itu. oke. Kenapa pilih ditunggu? Karena ingin apa ya? Menjadi raja. Kalau Melayani. bukan tunggu. Bukan, emang pada dasarnya saya hidup untuk Mahir, orang egois. Mahir, Gitu. ini sekarang gilirannya lu Fawaz, kamu nggak boleh ngomong. Oke, Kan jangan berpendapat, Pak. jangan mempengaruhi ini pola pikir. Oke, kenapa kamu pilih ditunggu? Karena sudah banyak apa? Bukan karena sudah merasakan menunggu lama, Pak. Begitu. Oke. Iya. Oke, selanjutnya kenapa kamu memilih dimarahin dengan mulut daripada didiemin? Kalau didiemin sakit, Pak. Lebih sakit daripada dimarahin, Pak. Gitu. Oke, ya bagus banget ya. Lanjut yang kedua, kita coba ke Hamim ya, ke Hamim. Jawab dengan cepat. Siap, Pak. Oke, Hamim, belajar di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Belajar matematika atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Iya. Dimarahin dengan mulut atau dicuekin? Dimarahin dengan mulut. Ya, menghormati atau dihormati? Menghormati. Banyak tidur atau banyak makan? Banyak makan. Banyak makan.
Bantu mama atau bantu ayah? Itu mama. Ngumpul dengan keluarga atau dengan teman? Kumpul dengan keluarga. Foto keluarga atau dengan foto teman? Foto teman. Foto sama teman. Sama teman. Sikap atau bicara? Sikap. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Menunggu. Oke. Egois ya, beda sama Oke, followers. Hamim kenapa memilih tadi foto ngumpul dengan keluarga? Ya lebih dekat supaya nambah dekat sama keluarga, Pak. Masya Bisa nambah Allah, lebih dekat lebih senang ya kumpul dengan keluarga daripada kumpul dengan teman. Bagus banget. Oke, kenapa kamu memilih bantu mama daripada bantu ayah? Lebih sering bantu mama. Lebih sering bantu mama. Oke, kenapa sih memilih bahasa Indonesia daripada matematika? Bahasa Indonesia lebih gampang, Pak, daripada matematika. Karena bahasa Indonesia lebih gampang daripada matematika ya, seperti itu. Kenapa lebih memilih foto bareng keluarga? Foto sama teman daripada keluarga? Nah, kalau foto sama keluarga udah sering, Mbak. Yang jarang foto bareng teman. Oh, yang Ayo jarang. alami ya, jarang foto iya, teman. biar foto sama teman. Oke, ya bagus, terima kasih ya Hamim ya. Ya, kita lanjut sekarang ke Salman ya. Oke, Salman jawab dengan cepat. Ya, belajar di sekolah atau di rumah? Sekolah. Belajar matematika atau bahasa Indonesia? Indonesia. Dimarahin dengan mulut atau didiemin? Dimarahin dengan mulut. Menghormati atau dihormati? Menghormati. Banyak tidur atau banyak makan? Tidur. Banyak tidur. Bantu mama atau bantu ayah? Bantu mama. Ngumpul dengan keluarga atau teman? Ngumpul dengan keluarga. Bohong. Foto keluarga atau foto dengan teman? Teman. Sikap atau bicara? Gimana, Pak? Sikap atau bicara? Sikap. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Menunggu. Ini kenapa nih kamu nih? Kok kamu malah memilih mengumpul dengan keluarga dibanding dengan teman? Kenapa? Bukannya kebalik? Karena Jujur nggak nih? jujur sih, Pak. Tapi kadang-kadang juga ngumpul sama teman gitu. Berarti sekarang gini, lebih mana yang kamu ini? Mendominasi teman. Keluarga sih, Pak. Keluarga ya. Oke, bagus. Karena hampir setiap hari sama keluarga, Pak. Oh iya, kan tahu itu sih ya. Kamu lebih sering sama keluarga juga sebenarnya. Oke. Ya, oke, lanjut ya, sekarang kita ke Anjas. Siap Jas ya. Jawab dengan cepat. Belajar di sekolah atau di rumah? Cepat Jas. Di sekolah. Belajar matematika atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Dimarahin dengan mulut atau didiemin? Dimarahin dengan mulut. Menghormati atau dihormati? Menghormati. Banyak tidur atau banyak makan? Banyak tidur. Bantu mama atau bantu ayah? Bantu mama. Bantu mama. Ngumpul dengan keluarga atau teman? Bantu mama. Hah? Ngumpul keluarga. Dengan keluarga. Ngumpul dengan keluarga. Foto keluarga atau foto dengan teman? Cepat jawabnya. Foto dengan keluarga. Ya, sikap atau bicara? Foto dengan keluarga. Sikap atau bicara? Apa, Pak? Sikap atau bicara? Sikap. Menunggu atau ditunggu? Sikap. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Oke. Kenapa kamu pilih menghormati daripada dihormati? Karena kita menghormati orang, pasti kita tuh akan dihormati balik. Iya, Menghormati, udah pasti dihormati, dan dihormati belum tentu menghormati. Oh iya, betul. Terima Nah, kasih. kan itu bagus. tergantung dari sikap pribadi kita.
Kalau Ya, etika tapi pribadi kita kebanyakan, itu menunjukkan Mahir, ketika orang itu emang seharusnya kalau kita menghormati kalau kita menghormati orang lain, kita juga harus orang itu juga harus kita menghormati orang lain, otomatis kita akan dihormati. Karena apa? Karena orang ini masya Allah menghormati saya. Kalau kita punya hati, kalau kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita pasti akan menghormati kembali. Itu dari kepribadian orang-orang, gimana personality ya. Ya makanya kebanyakan seperti itu, dan harusnya seperti itu. Gitu. Umurnya ya pasti akan menghormati balik. Tapi kalau kita dihormati pasti kita akan merasa wah ini orang bagus, kita hormati balik lah. Jadi lebih baik dihormati daripada menghormati. Karena kalau menghormati nggak tentu akan dihormati balik. Tapi jika udah dihormati sama orang, tinggal dari personal diri kita sendiri untuk menunjukkan sikap hormat yang balik. Mahir, gitu. Ada respect to be respected. Nggak ada namanya respected baru respect. Semuanya harus memulai dari diri kita sendiri, menghormati. Pernah cerita seperti itu ketika seorang anak bilang katanya, kenapa si Mahir dengan si Aiman kok sering ngasih hadiah tiap mereka ulang tahun. Saya nggak pernah dikasih hadiah. Kamu sudah memulai belum? Loh, dia sendiri nggak ngasih saya hadiah, gitu. Loh, coba mulai dulu dari diri kamu sendiri. Kamu memberikan hadiah. Kemudian setelah itu, setiap tahun mereka saling tukar hadiah. Itu apa? Memulai apa? Harus menghormati dahulu. Memulai, memberikan dahulu baru akan diberi. Seperti itu. Nggak ada sedekah, maka Allah akan berikan efeknya. Dihormati adalah efek dari menghormati tersebut. Jadi seperti itu Mahir, pola pikirnya ya. Jangan dihormati dulu. Oke, sekarang Mahir. Tadi Mahir berarti memilih dihormati ya. Jadi bagian 4 kamu udah harus memilih dihormati karena kamu itu yang kamu pilih. Oke. Ya, karena saya punya argumen tersendiri. Ya makanya nanti pilih itu. Nanti Bapak akan kasih tahu lagi. Oke, belajar di sekolah atau di rumah? Rumah, sorry. Hah? Belajar di sekolah atau di rumah? Di rumah. Belajar matematika atau bahasa Indonesia? Matematika. Kenapa sih Mahir error otaknya? Kamu jangan berbohong dan menjadi diri sendiri Mahir. Karena di sini ini Pak. Ini matematika Mahir bisa mempertanggungjawabkan jawabannya. Soal Pak Ivan ini ada psikologinya. Oke. Ya, argumen sendiri saya belajar punya, di sekolah atau di rumah? Di rumah. Belajar matematika atau bahasa Indonesia? Matematika. Dimarahin dengan mulut atau didiemin? Dengan mulut lah jelas. Menghormati atau dihormati? Dihormati, of course, why not? Dihormati. Banyak tidur atau banyak makan? Banyak tidur. I need to sleep more. Bantu mama atau bantu ayah? Bantu ayah, more better. Mengumpul dengan keluarga atau teman? Teman. Foto dengan keluarga atau foto dengan teman? Teman. Oke. Sikap atau bicara? Bicara. Oke. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Yakin? Ya menunggu. Nah, berarti menunggu, berarti efeknya apa? Kita harus sabar ditunggu. Nah, kenapa kamu memilih tadi Mahir dihormati daripada menghormati? Ya ampun, kan tadi udah saya jawab. Kalau misalnya kita dihormatin sama orang, sudah sewajarnya kita memiliki hati yang baik untuk menghormati orang balik gitu. Dan itu tergantung dari kepribadian masing-masing orang. Tapi kalau ditanamkan di hatinya untuk menghormati balik dan dibiasakan, pasti dia akan menghormati balik gitu. Dan orang yang menghormati kita pasti akan merasa, wah ini orang baik, kita semakin dekat aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menghormati orang, sudah tidak tentu orang itu akan menghormati kita balik. Tapi kalau kita sudah yakin kita akan menghormati balik ke orang yang menghormati kita, jadi interaksi antar dua individual ini akan saling terjaga gitu. Koneksi antar mereka, frekuensi akan tetap terjaga. Oke. Tapi kebanyakan orang ketika selalu banyak dihormati, dibaikin, pokoknya
kadang mereka lupa untuk memberikan balasan kepada orang lain. Kenapa? Ya, karena sejatinya adalah semua harus memulai dari diri kita sendiri, baru dari orang lain. Tadi adalah efek, berarti dihormati itu adalah efek dari menghormati, seperti itu. Tapi apa itu pilihan Mahir? Berarti itu pola pikirnya. Berarti si Mahir itu adalah tipe orang yang harus dulu baru dia akan memberikan. Tapi kalau Pak Ivan yang lain, saya lebih baik memberikan dahulu. Insya Allah mereka akan memberikan balik lagi. Tapi tergantung memang orangnya. Kalau memang orang tersebut emang nggak punya hati dan punya perasaan, maka dia cuek aja, biasa aja. Tapi kalau ketika orang tersebut punya perasaan, dia harus memberikan balik, seperti itu. Ya, itu dia ya. Jadi kalau menghargain dulu lah. Nah, terjamin hubungan yang lebih erat ke depannya itu kalau kita dihargain dulu. Kalau kita dihargain, kita tinggal membalasnya. Kalau kita menghargain orang, tidak akan mungkin dibalas. Gitu. Karena dalam lebih baik dihargain dulu. Dalam ayat suci pun seperti itu juga semuanya. Kata Allah, berikan, maka kamu akan diberikan. Sedekah, maka Allah akan sedekahkan kamu. Berbuat baiklah, maka orang tersebut akan diberikan ganjaran. Itu adalah efek tadi semuanya. Gitu. Itu ada bahasa-bahasa Quran dan bahasa-bahasa Islam seperti itu. Jadi kita harus namanya ada efek, baru ada sebab dan ada akibat. Tidak ada akibat dulu baru sebab. Tapi sebab dan akibat. Jadi itu seharusnya ada asap, ada api baru ada asap. Nggak mungkin asap dulu ada api, begitu. Oke, seperti itu. Nggak apa itu pilihan Mahir, sekarang nanti merenung sendiri, bener nggak itu seperti itu ya. Jadi itu pola pikir masing-masing. Oke, selanjutnya Abdul Khalik ya, Abdul Khalik silakan. Terakhir Abdul Khalik ya. Oke, jawab dengan cepat. Ya, Pak. Belajar di sekolah atau di rumah? Yap. Sekolah. Belajar matematika atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Dimarahin dengan mulut atau didiemin? Marahin dengan mulut. Menghormati atau di rumah? Menghormati atau dihormati? Hormati. Menghormati. Banyak tidur atau banyak makan? Banyak tidur. Bantu mama atau bantu ayah? Bantu mama. Ngumpul dengan keluarga atau teman? Keluarga. Foto keluarga atau foto dengan teman? Teman. Sikap atau bicara? Sikap. Menunggu atau ditunggu? Menunggu. Oke, oh ya tadi nih ada yang lupa nih Mahir. Sebentar ya, Abdul Khalid tanya. Kenapa Mahir lebih memilih bicara daripada sikap? Nah, ini masih diperpanjang masalah saya, Pak. Udah, ya, tadi udah lanjut ke orang belum ditanya tadi. Lain. Pertanyaannya belum selesai. Masalah saya diperpanjang loh. Oke. Udah selesai. Selesai. Kenapa kamu memilih Mahir bicara daripada sikap? Karena kalau bicara itu bisa menyelesaikan masalah lebih baik. Kalau sikap, nggak mungkin orang lain akan peka, makanya nggak mungkin orang lain akan mengerti maksud dari sikap kita. Kalau kita bicara itu kita harus paham apa isi hati kita, apa perasaan kita, semuanya dijelaskan secara rinci. Itu bisa menyelesaikan masalah. Menurut survei nih ya, lebih anjur sikap itu lebih cepat untuk men-solve masalah antar teman, antar keluarga, antar apa aja. Penting antar individu speak up lebih baik menurut saya. Karena kalau speak up itu kita akan langsung mengutarakan perasaan kita, langsung isi kepala kita langsung diutarakan semua. Kalau sikap gak mungkin, gak tentu orang itu bisa mengerti sikap kita itu kayak gimana. Apakah sikap ini orangnya marah, sedih, senang, dia kesal, dia marah atau apapun itu. Jadi lebih baik speak up gitu. Sebenarnya sikap itu sudah include dengan bicara gitu. Sikap pasti include dengan bicara. Jadi semuanya. Karena apa? Mulut kita ini akan keluar karena otak kita. Otak kita itu bergerak sikap kita akan bergerak karena otak kita. Mulut kita adalah isi dengan kepribadian kita. Jadi ketika kita sudah bersikap, pasti akan ada bicara, pasti akan ada tingkah laku. Kalau hanya bicara saja, orang bisa saja bicara tapi actionnya belum tentu sama dengan apa yang dia omongin. Seperti itu. Bisa dipahami ya.
seharusnya kita harus bersikap dahulu dengan baru berkomunikasi, karena komunikasi bicara bagian dari sikap, seperti itu. Ya itu tadi ya, jadi itu sebenarnya ada psikologinya, Mahir. Gimana? Ini siapa sih? Kenapa semua orang kontra dengan jawaban saya? Padahal jawaban saya itu argumennya udah jelas. Enggak jelas, Mahir, karena ilmunya, Mahir, ilmunya itu seperti itu, Mahir, ilmunya gitu. Jadi sikap itu, jadi bicara itu adalah bagian dari sikap. Nggak apa-apa, bagus sih. Nanti mungkin Mahir nanti bisa jadi lebih belajar lagi seperti itu, ilmu psikologi ataupun ilmu public speaking. Oke, terima kasih banget semuanya tim serial Yatim 3 yang sudah mau ngobrol-ngobrol bareng, chit chat ya di di aplikasi ini untuk menyapa lagi fans-fans kita ada di sana yang mungkin sudah lama tidak melihat serial Yatim. Oh ya, pokoknya semuanya keep healthy semuanya, dan semoga semuanya selamat dari gimana? Ya, amin gitu. Amin. Ya, amin. Semoga semuanya. Masa jawaban amin juga kontra ini? Oh, enggak masih dong. Iya, enggak dong. Iya, masa amin. Enggak, ucapan amin seharusnya digantikan, tidak dengan kata amin, seharusnya kata lain. Masih tidak, iya. Mahir. Kalau itu benar pasti benar, kalau salah pasti dikasih tahu. Namanya juga kita belajar. Semua kita manusia ini adalah manusia yang tidak sempurna, pasti punya kesalahan dan kekurangan. Ketika kita dikasih tahu, dikasih masukan yang benar, sebaiknya kita mendengarkan dan merenung. Karena yang baik itu, karena kalau kita dikasih tahu, pasti kita sayang sebenarnya begitu. Ya kan? Gitu. Ya kan, betul nggak? Lalu Fawas? Betul, Pak. Betul gitu. Jadi betul. jawaban tersebut bukan berarti kita salah, enggak gini-gini, enggak, itu pola pikir kita. Mungkin ketika kita dapat penjelasan baru lagi, oh ternyata begitu. Nah, kita harus open mind yang paling penting adalah open mind. Ya kan, buka pikiran kita, menerima masukan. Pastinya Pak Ivan memberikan masukan-masukan tersebut pastinya ingin yang terbaik buat kalian semuanya, bukannya untuk menjatuhkan kalian. Tidak ada istilahnya guru yang ingin muridnya tidak berhasil, tidak ada guru yang ingin muridnya tidak sukses. Pasti semua guru impiannya adalah memberikan yang terbaik buat muridnya. Karena seorang guru itu adalah pencipta, ya, menciptakan, mengkreasikan seperti itu. Jadi Pak Ivan sendiri kalau ketika melihat Mahir sukses, Salman sukses, Abdul Khalik sukses, Hamim, Lalu Fawas dan Anja sukses, siapa yang tidak senang seperti itu, kan? Pasti berartinya yang selama ini diajarin gitu kan, walaupun tidak kamu dapat di guru-guru lain, kamu dapat dari Pak Ivan, mungkin itu menjadi sebuah senjata dan juga bekal nanti di masa depan nanti. Ketika kamu berhadapan dengan apapun juga, kamu sudah punya bekal. Nih, gue pernah begini, gue pernah gini. Karena apa? Yang yang paling berharga adalah apa? Experience. Ya, pengalaman. Guru yang paling hebat adalah experience. Makanya pengalaman. Makanya dari awal Bapak selalu memberikan kalian pengalaman yang luar biasa, sehingga nanti kalian bisa menghadapi dunia dengan kuat, dengan percaya diri seperti itu. Ingat, lebih baik kalian sering tertekan di masa kecil. Kenapa? Karena kalian sering tertekan di masa kecil, kalian sudah menjadi orang yang tahan banting seperti itu. Karena banyak orang yang yang tidak kuat dengan tekanan, apalagi dalam dunia kerjaan nanti, insya Allah seperti itu. Dunia kerjaan itu banyak sekali tekanan-tekanannya nanti. Tapi kalau sudah terbiasa dengan tekanan, insya Allah kalian sudah mampu melewatinya. Kenapa? Sudah punya bekal. Itu udah biasa bagi saya. Namanya juga latihan, ya, latihan mental. Terima kasih ya Mahir Haidar yang luar biasa sekali argumentasinya. Anak yang sangat banyak. Terima kasih juga Pak sudah mengundang kami untuk saling berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana cerita kisah harian kita di rumah, bertukar pikiran, yang salah dibenarkan, dan setiap orang mengoreksi kesalahan masing-masing gitu. Terima kasih banyak Pak. Iya, oke, say hi dong buat penggemar kalian semuanya. Hai, bilang gitu. Halo. Lihat kameranya. Halo semuanya. Mahir, say hi dong.
Hi, hello everyone. What's up? Yeah. Oke, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan tim serial yatim. Ada Abdul Khalik, ada Salman, ada Hamim, ada Mahir, lalu Fawas dan Anjas. Nah, beginilah karakter asli mereka ya. Walaupun kita lihat mereka semuanya itu di film itu ada yang seperti ini, itu hanya acting belaka. Yang aslinya seperti ini. Dan Beno pun yang kamu lihat di TV orangnya garang ya kan, di YouTube wah gimana, tapi orangnya ternyata lembut loh, orangnya baik sekali dan perhatian daripada yang ada di film. Dan Mahir pun yang kamu lihat seorang laki-laki yang bijaksana di situ, aslinya juga lebih dari itu, masya Allah. Apalagi aduh Pak, tersibuk malu saya Pak. Ya ada satu lagi nih Mahir. Ada salah satu penyiar radio yang di Raw FM itu katanya ngefans banget sama Mahir, katanya Pak yang pakai kacamata itu Pak. Yang mana pakai kacamata? Yang itu, yang ini. Oh, ditunjukin fotonya. Kenapa kamu ngefans sama dia? Kayaknya anaknya pinter Pak ya. Oh iya benar. Ya, dia tuh jurnalis. Dia makanya saya tahu dia pernah sering bapak posting ketika dia sedang mewawancarai narasumber. Dia juga seorang penyiar kan, juga jurnalis juga di radio tersebut. Gitu. Wow. Iya kan, masya Allah, tabarakallah. Ya, gitu juga dengan yang lainnya ya. Semoga kalian semua sukses semuanya. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapan lagi ya, ketika ada permintaan lagi. Oke? Amin. Ya, sampai di sini saja pertemuan kita bersama dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.